Halo, jumpa lagi dengan channel ini Guru Budi. Pada kali ini saya akan membahas tentang pembahasan latihan pemahaman pada modul PPG turut tertentu tahap 1 tahun 2024. Nah, di mana di modul pertama, submodul 1 itu ada pelatihan pemahaman di mana tentang menerapkan prinsip understanding by design pada pembelajaran. Sebelumnya saya ucapkan kepada Bapak Ibu yang terpanggil selamat atas terpanggil ya Bapak Ibu pada PPG Guru Tertentu tahap pertama tahun 2024. Berikut adalah penjelasan atau pembahasan latihan pemahaman pada modul 1. Modul 1 menerapkan prinsip understanding by design pada pembelajaran. Mari kita saksikan pembahasannya. Nah, di soal pertama ini, di sini menanyakan tentang fase-fase yang perlu dilakukan untuk merancang perencanaan pembelajaran berbasis prinsip. UBD adalah, kita saksikan di sini ada 5 pilihan, dan pilihan yang tepat adalah atau jawaban yang paling tepat adalah E, di mana merumuskan tujuan, asesmen, dan kegiatan pembelajaran. Understanding by design adalah sebuah pendekatan pembelajaran yang dimulai dari akhir, yaitu dengan menentukan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Setelah itu baru dirancang asesmen yang sesuai untuk mengukur pencapaian tujuan tersebut. Terakhir, kegiatan pembelajaran dirancang untuk membantu siswa mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Soal berikutnya ada apa yang seharusnya dilakukan, diketahui dan dipahami oleh peserta didik di akhir pengajaran. Pertanyaan tersebut perlu dirumuskan oleh guru apabila akan melakukan tahap A. Perencanaan strategi pembelajaran, B. Merumuskan tujuan pembelajaran, C. Merancang asesmen, D. Perencanaan kegiatan pembelajaran, E. Perencanaan model pembelajaran. Jawaban yang paling tepat untuk soal tadi adalah merumuskan tujuan pembelajaran. Dimana penjelasannya, pertanyaan apa yang harus dilakukan, diketahui dan dipahami oleh peserta didik di akhir pengajaran merupakan pertanyaan kunci dalam merumuskan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini akan menjadi acuan bagi guru dalam merancang seluruh proses pembelajaran, mulai dari perencanaan, kegiatan, hingga penilaian. Kita lanjut ke soal berikutnya. Bagaimana saya dapat mengetahui bahwa pembelajaran telah mencapai hasil belajar yang diinginkan? Pertanyaan tersebut perlu dirumuskan oleh guru ketika akan melakukan tahap A. Merencanakan model pembelajaran, B. Merumuskan tujuan pembelajaran, C. Merancang asesmen, D. Merancang kegiatan pembelajaran, E. Merencanakan pendekatan pembelajaran. Jawaban yang paling tepat adalah merancang asesmen. Nah, pertanyaan bagaimana saya dapat mengetahui bahwa pembelajaran telah mencapai hasil belajar yang diinginkan menunjukkan bahwa guru sedang memikirkan cara untuk mengukur keberhasilan pembelajaran. Ini adalah inti dari proses rancang asesmen. Bagaimana saya mendesain kegiatan pembelajaran agar peserta didik yang beragam dapat mencapai tujuan pembelajaran? Merupakan pertanyaan penting yang perlu dipertimbangkan pada tahap merancang kegiatan pembelajaran. Pertanyaan bagaimana saya mendesain kegiatan pembelajaran agar peserta didik yang beragam dapat mencapai tujuan pembelajaran secara langsung berkaitan dengan proses perancangan aktivitas belajar yang akan dilakukan di dalam kelas. Ini adalah inti dari tahapan merancang kegiatan pembelajaran. Setelah memahami substansi CP, guru diharapkan mulai mendapatkan ide-ide tentang apa yang harus dipelajari oleh peserta didik dalam suatu fase untuk dirumuskan menjadi beberapa tujuan pembelajaran atau TP yang lebih operasional dan konkret. Dalam merumuskan tujuan pembelajaran, guru dapat memilih beberapa alternatif teknik berikut, kecuali jawaban yang paling tepat adalah kecuali merumuskan TP berdasarkan intuisi pribadi tanpa mempertimbangkan kebutuhan peserta didik. Mana penjelasannya dalam merumuskan TP itu guru perlu berpedoman pada prinsip-prinsip pedagogis yang baik. Salah satunya adalah dengan mempertimbangkan kebutuhan peserta didik. Merumuskan TP berdasarkan intuisi pribadi tanpa memperhatikan karakteristik, kemampuan, dan gaya belajar peserta didik dapat menyebabkan TP menjadi kurang relevan dan tidak efektif. Kita simak soal berikut ini. Capaian pembelajaran dapat dirumuskan merujuk pada teori belajar konstruktivisme dalam kurikulum dengan peningkatan understanding by design yang dikembangkan oleh Wijen and Tighe. Dalam kerangka teori ini, memahami merupakan kemampuan yang dibangun melalui proses dan pengalaman belajar yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk dapat menjelaskan, menginterpretasi, dan mengaplikasikan informasi menggunakan berbagai perspektif dan berempati atas suatu fenomena.
Terkait hal tersebut, pernyataan yang benar dalam kurikulum Merdeka jawaban yang tepat adalah D. Pemahaman dimaknai sebagai satu proses kognitif yang kompleks, tidak sederhana sebagai proses berpikir tingkat rendah. Ini adalah jawaban yang paling tepat. Konstruktivisme dan UBD memandang pemahaman sebagai proses yang melibatkan konstruksi pengetahuan yang aktif, bukan hanya mengingat informasi. Pemahaman mencakup kemampuan menjelaskan, menginterpretasi, mengaplikasikan, menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan. Pembelajaran dan asesmen merupakan satu kesatuan yang sebaiknya tidak dipisahkan. Terkait hal tersebut, guru dan peserta didik perlu memahami kompetensi yang hendak dicapai agar keseluruhan proses pembelajaran diupayakan untuk mencapai kompetensi yang dimaksud. Kaitan antara pembelajaran dan asesmen digambarkan dan diilustrasikan melalui ilustrasi berikut, kecuali jawaban yang tepat adalah E, di mana proses pembelajaran sebaiknya dilakukan tanpa memperhatikan hasil asesmen, karena hal itu dapat menghambat kreativitas peserta didik. Pada setiap mata pelajaran terdapat sejumlah capaian pembelajaran sebagai kompetensi pembelajaran yang harus dicapai oleh peserta didik. Pada setiap fase, rumusan CP tersebut memberikan gambaran tentang tujuan umum dan ketersediaan waktu untuk mencapai tujuan tersebut dalam 6 etape yang disebut fase. Pemanfaatan fase-fase CP dalam perencanaan pembelajaran dapat ditumpahkan sebagai berikut, kecuali jawaban yang paling tepat adalah B, mendorong guru fokus pada ketercapaian CP di akhir fase tanpa perlu memperhatikan perkembangan peserta didik dan berkesinambungan proses pembelajaran antar kelas, di mana pilihan B ini bertentangan dengan prinsip-prinsip pembelajaran yang baik, terutama dalam konteks kurikulum Merdeka yang menekankan fleksibilitas dan keberagaman peserta didik. Pernyataan terkait kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran atau KTP berikut ini yang benar adalah jawabannya E, karena semua pilihan dari A, B, C, dan D itu benar. Setiap pilihan jawaban pada soal di atas merupakan pernyataan yang benar terkait kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Pernyataan terkait asesmen awal berikut ini yang kurang tepat adalah pernyataan terkait jawaban yang kurang tepat adalah A. Asesmen awal berfungsi untuk mendapatkan nilai capaian hasil belajar untuk dibandingkan dengan kriteria capaian pembelajaran yang terdapat. Mengapa pilihan A kurang tepat? Karena fokus awal asesmen awal adalah lebih berfokus pada pemetaan kondisi awal peserta didik sebelum pembelajaran dimulai. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi titik awal pembelajaran, bukan untuk memberikan nilai akhir atau capaian hasil belajar.